2026 itu kan ada pemilihan PBNU atau Muktamar NU. Disitulah mengatur strategi dari sekarang ini. Tapi ingat, ketika kebenaran jenengan lawan, ketika kebenaran jenengan tabrak, maka yang jenengan hadapi adalah alam. Ini ada sebuah pengurus dari PCNO sampai PWNO-nya yang tidak di-SK-kan sampai sekarang karena apa? Karena mereka menang daripada orang-orang yang notabene adalah orang-orang yang menjadi pilihan dari PB. Ya kan, miris sekali. Jadi ini sudah kayak partai lah ya. Sudah kayak partai. Udahlah jadi partai aja lah. Yang jelas ini teman-teman, permainan mereka, siapapun kalian terpilih dengan aklamasi sekalipun, kalau kalian bukan orangnya PBNU maka akan diberhentikan, tidak akan di-SK-kan. Makanya jangan kaget ketika di Surabaya kemudian sering mengundang yang namanya Habib Solo itu loh. Habib Solo, Habib Syekh belum. Karena apa? PCNO-nya dari kalangan mereka ya. Kemudian di mana kita juga tahu Bu Khofifah itu adalah salah satu ketua dari Banomnya NU, yaitu Muslimat NU. Itu juga muhibinnya para Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat AR semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat AR dimanapun berada, sangat mengejutkan. Ini sebagaimana yang kita tahu, PBNU pernah yang namanya memberhentikan Mbah Yai Marzuki Mustamar. Ya katakan dipecat itu aja lah, Mbah Yai Marzuki Mustamar waktu itu dengan alasan menurut info yang saya dapatkan karena bermain politik praktis atau mendukung salah satu calon. Nah waktu itu kan. Dan ternyata di tahun 2023 saya ini menemukan berita dari iNews Surabaya ini. Di mana ternyata PCNO Surabaya, PC loh ya, PCNO Surabaya itu digantikan yang dulunya dipimpin oleh Bapak Ahmad Muhibbin Zuhri ya, dan sekarang digantikan dengan Haji Umar Shah SIP. Haji Umar Shah SIP. Yang paling menggelitik ternyata ini ya, karena mungkin waktu itu mungkin ya sudah mulai beredar soal isu nasab, makanya di sini nggak dipasang gelarnya, cuma gitu aja ya, ialah H Umar Shah. Jadi kalau orang baca H ini dipikir Haji kan gitu, Haji Umar Shah SIP. Ya ternyata ini adalah Habib. Habib yang ditugaskan ya oleh PBNU untuk mengembalikan kejayaan PCNU Surabaya. Lah emang kejayaannya kenapa PCNU? Apakah kejayaannya luntur? Apakah kejayaannya hilang waktu itu? Sungguh-sungguh sangat membohongi sekali, gitu ya. Ini saya bacakan beritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak banyak orang tahu siapa ketua PCNU Surabaya yang baru menggantikan Ahmad Muhibbin Zuhri. Ia adalah H. Umar Shah SIP. Sosok Habib ini mendapatkan tugas berat dari PBNU untuk mengembalikan kejayaan PCNU Surabaya. Ternyata H itu bukan Haji tapi Habib. Ya, catatan PBNU dalam 7 tahun yang lalu, PCNU Kota Surabaya masuk kategori cabang yang memiliki banyak masalah katanya. Ini alasannya memang semacam itu. Di antara masalah yang terasa hingga pusat adalah indikasi kental keterlibatan PCNU dalam politik praktis. Kondisi inilah yang membuat PBNU memutuskan PCNU Surabaya berganti kepengurusan. Pokoknya dengan dalih-dalih semacam itu. Nanti itu bukan dalih, karena nanti tak kasih tahu lagi, nanti ada masalahnya. Saya baru saja juga mendapatkan kabar gitu kan. Ini saya by data, bukan mengada-ngada loh ya, saya by data. Proses pergantian pun tak mulus, gejolak sempat muncul karena prosesnya begitu cepat. Ini prosesnya sangat-sangat cepat. Lucu kan? Pengurus lama merasa nyaman dengan apa yang dilakukan selama ini, katanya semacam itu. Itu alibi mereka saja ya.
Kemudian muncul kebijakan baru dari PBNU untuk melakukan perubahan. Perubahan itu perubahan ke arah yang baik apa ke arah yang buruk, kan gitu. Perubahan untuk segelintir orang, untuk segelintir kelompok apa untuk kemaslahatan umat, kan gitu. Nah ini kalau untuk segelintir kelompok ya memang kita rasakan sekali perubahan itu hanya untuk segelintir kelompok. Jadi bukan untuk kemaslahatan warga Nahdliyin itu loh ya. Nis, di sini tak bacakan lagi. Keresahan yang muncul tak bertahan lama. Sosok Habib Umarsah menjadi orang yang memiliki peran penting. Model pendekatan-pendekatan dilakukan mampu menstabilkan kondisi PCNU Surabaya secara adem. Iyalah. Karena apa? Karena mereka memakai gelar Habib yang dipercaya masyarakat pada waktu itu sebagai keturunan Rasulullah. Itulah ya. Siapa yang nggak kenal dengan Habib Lutfi bin Yahya yang kelihatannya NU banget gitu kan, kelihatannya ingin membuat NU jaya dan lain sebagainya, ternyata apa? Malah maling jatman, ya toh. Loh, ini kenyataan kok. Kenapa saya nggak ngomong kayak gitu? Malah mau maling jatman loh, ya enggak? Jadi itu yang ketahuan, itu yang ketahuan. Yang orang yang semacam ini kan nggak ketahuan gitu, gitu ya. Kemudian ini ya, saya ditugaskan, ini kata Umarsah. Saya ditugaskan, saya ini hanya petugas. Saya ditugaskan PBNU untuk sementara mengelola PCNU Surabaya. Jadi lebih pada internal. Makanya jangan kaget ketika di Surabaya kemudian sering mengundang yang namanya Habib Solo itu loh. Habib Solo, enter loh. Habib Syekh itu. Karena apa? PCNU-nya dari kalangan mereka ya. Kemudian di mana kita juga tahu Bu Khofifah itu adalah salah satu ketua dari Banomnya NU, yaitu Muslimat NU. Itu juga muhibinnya para Habib. Jadi paham ya sampai di sini, makanya mereka sering mengadakan sholawat atas nama Pemprov lah, atas nama apalah semacam itu. Karena apa ya? Memang tidak ada nggak ada kendala gitu kan? Karena orang-orangnya ada di situ. Kita sudah tahu ya PCNU siapa, Habib ya. Kemudian ada seorang mertua Habib juga yang menjadi puncak pimpinan di NU ya, puncak pimpinannya itu mertuanya Habib gitu loh. Sudah paham ya dari situ ya. Oke. Ini tak lanjut lagi teman-teman. Jadi tidak hanya itu ya, tidak hanya siapa Mbah Yai Marzuki Mustamar, kemudian PCNU Surabaya yang lama, enggak, bukan itu saja. Akan tapi ada lagi teman-teman. Ini surat kepada yang terhormat pengurus cabang Nahdlatul Ulama titik-titik kabupaten titik-titik gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Menjawab surat pengurus cabang Nahdlatul Ulama kabupaten titik-titik, nomor titik-titik, nanti kalau tak sebutin tidak enak kan. Tanggal 20 Januari 2025 Masehi. Perihal permohonan SK kepengurusan PCNU Kabupaten titik-titik masa khidmah 2025 hingga 2030. Dengan ini pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pengurus besar Nahdlatul Ulama telah melakukan evaluasi terhadap hasil konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-7 Kabupaten titik-titik dan menyimpulkan bahwa ketua terpilih tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf E dan pasal 71 anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama serta pasal 4 huruf C Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 3 tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama. Cuma gitu aja. Surat keputusan yang kedua, surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang pengesahan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten titik-titik masa khidmah 2005-2030 tidak dapat diterbitkan karena ketua terpilih terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud pada butir 1 di atas. Poin yang ketiga, pengurus besar Nahdlatul Ulama akan mengulang pelaksanaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-7 Kabupaten titik-titik dengan agenda pemilihan ketua dan penyusunan formatur sesuai ketentuan
pada pasal 39 ayat 4 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 9 tahun 2025 tentang permusyawaratan. Demikian surat ini sampaikan bla 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 bla. Ya. Ada surat tembusannya kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama titik-titik. Ya. Yang jelas ini teman-teman permainan mereka, siapapun kalian terpilih dengan aklamasi sekalipun, kalau kalian bukan orangnya PBNU maka akan diberhentikan, tidak akan di-SK-kan. Jadi ini kalau ada orang-orang yang tidak mentaati peraturan dari Rois Am itu secara langsung diberhentikan gitu aja, nggak ada kok terus diperingatkan atau gimana, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi langsung diberhentikan semacam itu ya. Ini ada sebuah pengurus dari PCNO sampai PWNO-nya yang tidak di-SK-kan sampai sekarang. Karena apa? Karena mereka menang daripada orang-orang yang notabene adalah orang-orang yang menjadi pilihan dari PB. Lah kan miris sekali. Jadi ini sudah kayak partai lah ya. Sudah kayak partai. Udahlah jadi partai aja lah, gitu kan. Makanya kita nggak heran. Dan tujuannya untuk apa? Satu, menurut saya pribadi, ini adalah bentuk daripada strategi mereka untuk kemudian di 2026 nantinya. 2026 itu kan ada pemilihan PBNU atau Muktamar NU. Disitulah mengatur strategi dari sekarang ini. Tapi ingat, ketika kebenaran jenengan lawan, ketika kebenaran jenengan tabrak, maka yang jenengan hadapi adalah alam. Ini banyak orang-orang Nahdien akar rumput yang sudah benar-benar geram dengan kepengurusan saat ini. Bahkan di media sosial kita sering melihat komentar atau komentar dari orang-orang ya, penilaian dari masyarakat luas warga Nahdien bahwa PBNU, kepengurusan PBNU periode ini adalah kepengurusan paling terburuk sepanjang berdirinya sejarah NU. Semoga ini kita bisa waspadai dengan berita yang saya sampaikan. Ini valid, saya tidak mengada-ngada, saya berdasarkan fakta yang ada, by data. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.